Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sak duluran sak bolo-bolo. Rasa podo padu karena kita ini bersaudara. Semoga di hari ini semuanya sehat selalu dan tetap sukses. Yang paling penting hari ini saya mengucapkan matur sembah nuwun dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semuanya sobat ngarit atau seluruh masyarakat yang sudah memberikan nasihat-nasihat kepada saya pribadi terutama, karena saya selalu meyakini dari nasihat-nasihat itu akan ada sesuatu yang positif. Terlanjur pansos pastinya akan tetap saya gaspol sampai akhirnya tujuan-tujuan yang sebenarnya sudah saya pikirkan matang-matang ini bisa menjadi kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa dari semua narasi-narasi yang sudah saya ternyata banyak ya sobat ngarit ini yang merasa sangat sakit hati dan kecewa sama Fauzana. Entah apa masalahnya. Namun poinnya yang saya tangkap adalah Fauzana pernah berjanji mau datang ke Tulung Agung. Itu mungkin masalahnya. Atau karena didasari karena mereka ini sudah merasa seperti Romeo dan Juliet, sehingga perseteruan antar mereka ini menjadikan pro dan kontra. Ini sungguh luar biasa. Maka dalam kesempatan kali ini akhirnya saya dapat menegaskan bahwa antara Iyun sama Fauzana ini udah putus yo, tenan yo. Berarti sudah gak ada lagi hubungannya dengan Fauzana ya, atau dengan siapapun yang di belakang layar. Ini untuk memastikan langkah-langkah saya, karena apapun yang sedang saya pikirkan ini kan ya biar dulu lah saya memikirkan, toh nanti juga tahu endingnya mau bagaimana. Tadi malam saya ngobrol sama beberapa rekan-rekan kami dari berbagai profesi untuk saya bisa minta masukan gitu. Saya masih bertanda tanya apapun narasi-narasi yang saudara sudah kirim ke saya. Ada yang bilang bahwa Fauzana itu adalah janda. Ada yang bilang bahwa keluarganya Fauzana itu menginginkan menantu yang betul-betul super kaya. Oke. Yang poin pertama saya nggak akan nanggapin, karena soal janda dan tidaknya itu kan kalau sudah cinta kan mau perawan maupun janda itu kan nggak ada masalah toh, karena kadang hal-hal apapun di dalam perjodohan itu nggak ada yang tahu. Itulah sebuah pengalaman-pengalaman yang saya dapat di lapangan. Jadi saya nggak akan berkomentar tentang ya, kalaupun dia memang misalkan dalam bahasa hukum praduga tak bersalah ya, misalkan Fauzana juga janda juga nggak ada masalah gitu, tetap go ahead. Oke. Balik lagi kepada persoalannya, bahwa keluarganya itu menghendaki Fauzana itu dapat calon orang yang super kaya. Ini pengertian secara umum menurut pandangan saya. Apakah orang kaya itu ya ujuk-ujuk langsung kaya? Kan enggak toh? Karena orang kaya itu juga kan harus latar belakangnya mbae buyute kabeh wis wong sugih. Lah, lek brojole dadi wong ora duwe iki piye gitu loh. Piye gitu. Gitu loh. Jadi lupakan masalah itu. Itu satu mindset yang salah. Orang mau kaya itu mentalnya nggak boleh miskin. Nah, orang bermental kaya itu diawali kenapa? Karena mentalnya tidak miskin.
orang itu akan tetap miskin kalau tidak bermental kaya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, takut kurang jelas ya. Untuk meningkatkan ekonomi kita agar kita bisa survive ya, kita bisa selalu meningkat dalam kehidupan, jangan pernah bermental miskin. Apa bedanya? Kalau orang miskin selalu bilang miskin, maka ucapan itu doa juga. Maka kalau orang miskin mau kaya, ya harus bermental kaya, bergaul. Ini harus ditata. Contoh kalau saya mungkin nang desa terus gitu, ya piye, ya ora iso ngobrol toh. Karena saya mungkin memiliki semangat, saya harus ketemu orang-orang yang menurut pandangan saya gak ono nang kampungku. Artis gak ono misalkan, ya presiden ya udah ono, menteri-menteri ya udah ononya nang Jakarta. Ya aku harus mau nggak mau hijrah, harus bergaul. Tanpa bergaul kita tidak akan pernah merubah pemikiran, gaya hidup. Bahkan semua orang tuh nggak boleh munafik bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak mau hidup bahagia. Ini terlepas konteks, saya nggak ngomongin agama karena saya bukan ahlinya ya. Jadi dalam kehidupan itu nggak boleh munafik bahwa ekonomi itu adalah fundamental dalam menerapkan segala sesuatunya. Maka wajar-wajar saja mau siapapun, mau orang tua manapun, kalau anaknya itu mau dipinang orang lain, ya memang harus bisa menjamin apa meneh artis yo. Artis ki ndak ono supir, ono pembantune loro, mangane yo pasti yo rata-rata ki yo nang tempat-tempat bergengsi, terus pengeluaran make up tetek bengek segala macam. Wis lek dipikir-pikir rumit. Mung sedina ki mungkin ora cukup, lek sekitar 10 juta ki ora cukup. Gak cukup menurut pandangan kami ya, menurut pandangan saya pribadi ya. Terserah. Mungkin bisa lebih gitu. Karena ini memang sudah gaya hedon bagi kalangan-kalangan yang selebritis. Tapi saya meyakini bahwa Fauzana itu nggak akan begitu. Buktinya dia masih tetap unggah-ungguhnya itu, dia mencintai kampungnya. Dia nggak, saya belum dapat informasi yang valid apakah dia pindah ke kota Jakarta atau di mana, kan saya nggak paham. Dan wah nggak penting lah, ngapain saya nyari dia. Prinsipku kalau perlu dia nyariin saya kok gitu ya. Jadi kalau toh saya harus datang ke rumah dia ini karena memang lamaran ini harus saya sampaikan kepada orang tuanya, karena ini menyangkut hal-hal yang secara prinsip harus saya sampaikan kepada orang tuanya Fauzana. Emangnya jadi artis itu harus tenar selama-lamanya kan ora toh gitu. Nah, Fauzana ini udah menjadi aset bagi bangsa ini. Jadi kalau ini juga lamaran saya direstui, bukan tidak mungkin nih Fauzana ini kita bisa enjoy go internasional. Karena ini udah menjadi konsumsi publik, bukan hanya di Indonesia. Sekarang membangun panggung besar itu tidak harus bikin konser besar. Fauzana ini sudah membius kepada seluruh pecinta musik, dan dia sudah membuktikan bahwa musik daerah, terutama musik Minang, sudah masuk ke relung hati para pecinta musik Indonesia. Ini yang saya hargai. Aku yang ngobrol ya karo konco-konco gitu. Saya pingin juga sebagai orang Jawa membawa oleh-oleh lah ke sana gitu. Sak pikir kita boleh riset segala macam. Ternyata memang Fauzana itu setel orang yang mungkin tidak seneng yang terlalu olahan ya, dia lebih ke arah natural gitu. Jadi padahal aku udah mikir tak gawake, saya mau bawain brondong ketan ya, bedain ya. Kalau brondong metropolitan itu beda, ini brondong ketan. Waktu saya dulu mondok di Jombang, saya tahu tuh di Jombang, Kediri sampai ke arah desanya Masyun ya, mungkin brondong ketan ngerti lah ya. Wis rasa tak jelas lah. Kalau mau nanya apa brondong ketan ya lihat aja di Google atau di YouTube ya, di daerah Tulungagung ini termasuk juga oleh-oleh andalannya Tulungagung, Kediri, Jombang dan semua mungkin di tanah Pasundan, Jawa Tengah ya ini udah masuk brondong ketan itu. Tapi saya tanya sama
rekan seorang Padang, yang mungkin karena waktu itu dia ada acaranya Fauzana di Karawaci, dia juga salah satu organisasi paguyuban orang Minang. Saya tanya, Fauzana itu seneng nggak sih gitu-gitu? Dia bilang dia cuma global, kan ngomong Fauzana. Kalau orang Padang tuh bang, nggak suka begitu-begitu. Dia senangannya tuh yang asin-asin, gitu, dia bilang. Karena Brondong Ketan ini juga ada asin manisnya, saya pikir ya. Karena memang lahirnya juga perpaduannya kan di Jawa, gitu. Jadi, wah padahal Brondong Ketan ini mau tak jadikan sesuatu yang ini oleh-oleh khas loh, khas kota Jawa Timur. Yo paling enggak ya kalau dia sekarang juga misalkan nih melupakan Mas Yun, Brondong Ketan ini menjadi bagian yang mengingatkan buat dia bagaimana dia waktu itu cita-citanya ingin mendongkrak, bagaimana dia kan dia ngakuin tuh di VT-nya, Bunda mau membantu dia karena Mas Yun ini memang saya nggak bisa bahas lah ya, nggak semua orang bisa seperti ini, saya salut. Itu salam hormat juga ya buat Sobat Ngarit dan teman-teman, saya tidak ada itu. Jadi Brondong Ketan pun akhirnya saya pikir nggak jadi. Ternyata ya udahlah, persiapan ke sana pun saya harus membawa sesuatu yang mungkin harus saya perkenalkan, karena ya ini penting lah buat saya memperkenalkan apapun yang mungkin bisa saya sampaikan. Salah satunya ya mangga arum manis. Itu penghasil mangga di daerah atau di kabupaten saya gitu. Jadi Fauzana juga suka buah segar, artinya dia yang senang yang segar-segar gitu. Jadi apa bedanya mangga arum manis sama Brondong Ketan lah? Kalau Brondong Ketan itu olahan, ya semuanya udah tahu ya. Tapi kalau mangga arum manis, banyak orang bilang mangga arum manis itu di mana-mana juga. Probolinggo itu terbaik. Kota kami itu terbaik menghasilkan mangga arum manis, dan memang harum dan manis. Jadi kalau yang tua itu selain dia legit, manis, terus juga ya nikmat lah. Kalau dicoba itu nikmat. Maka kuncinya ya mangga ini harus tua dulu, tua. Jadi kalau udah mateng tuh lebih enak dimakannya. Karena kalau masih muda itu biasanya asam kecut gitu. Kadang juga ya sesaat gue ngerujak gue apa ya, ces bang. Wah ini udah tinggalan tuh ngomong ini. Tapi ya apa-apa, karena memang saya harus bawa oleh-oleh ke Minang dalam rangka itu. Saya lagi coba pikirkan bagaimana saya bawa oleh-oleh yang tepat. Ya sopo ngerti nanti di sana kan aku bisa ngundang teman-teman media, tapi paling tidak kan aku nggak ngomongin Fauzana toh. Wis teman-teman kan bilang ini udah kadaluarsa bang, lu udah ketinggalan zaman, lu jangan pansos. Kalau gua saya nggak pansos ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa apa yang saya mau lakukan di sana, lamaran yang saya tujukan ini masih menjadi bagian rahasia kami kok ya toh. Lah soal engkau dadine piye, saya kan harus nyampaikan unek-unek itu secara private nanti. Nah, ngadepin keluarganya. Sampai sekarang aja saya nggak mau gitu ngejar-ngejar Fauzana untuk telepon-telepon, enggak lah gitu. Saya tetap menekankan attitude saya bahwa saya akan melamar dia itu datang langsung ke orang tuanya, ngobrol langsung. Biasa tak sampaikan maksud tujuan saya, tak sampai pasti itu. Ya, mudah-mudahan sesuatu yang tak omongin yang nggak terlalu penting ini, tapi bisa saya ambil poinnya. Saya lagi masih mikir gitu, kenapa Brondong Ketan yang seharusnya juga orang ini menjadi bagian yang menurut saya itu unik gitu. Brondong Ketan ini unik gitu. Ternyata orang Minang itu ya kata sebagian orang yang tadi ngobrol sama saya itu nggak seneng. Tapi kalau mangga arum manis, ya saya yakin kalau saya pilihin yang tua karena sudah matang di pohon, saya yakin legit dan nikmat kalau dicoba.
tiba, nan ditunggu-tunggu kinilah datang. Menari-nari ciriah carano, agama rawa di ale kadang. Menari-nari ciriah carano, agama rawa di ale kadang. Cubo jalan di udah si marah pulang, mani pandang galaknya di Palaminan. Bukasi hati inilah sampai Johana daro babimbiang tangan. Bukasi hati inilah sampai Johana daro babimbiang tangan. Urang Minang para lekadang, sakampung urang mendoakan. Urang Minang para lekadang, jadi kenangan nanda tak lupakan. Nanti kinilah tiba, nan ditunggu-tunggu kinilah datang. Menari-nari ciriah carano, agama rawa di ale kadang. Menari-nari ciriah carano, agama rawa di ale kadang. Cubo jalan di udah si marah pulang, mani pandang galaknya di Palaminan. Bukasi hati inilah sampai Johana daro babimbiang tangan. Bukasi hati inilah sampai Johana daro babimbiang tangan. Urang Minang para lekadang, sakampung urang mendoakan. Urang Minang para lekadang, jadi kenangan nanda tak lupakan. Urang Minang Para lekadang, sakampung urang mendoakan. Urang Minang para lekadang, jadi kenangan nanda tak lupakan. Urang Minang para lekadang, sakampung urang mendoakan. Urang Minang para lekadang, jadi kenangan